Allah 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 Masuk TV. Malah kan bisa masuk TV apa. Allah Itu kok ada orang elok Pak? Bapak. Allah Kan elok. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur Allah atas segala karunia-Nya, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 45. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqulu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Artinya di dalam surga penduduk surga saling bertanya tentang para pendosa, apa yang membawa kalian masuk ke neraka? Mereka menjawab, dulu kami tidak salat, dan dulu kami tidak memberi makan orang miskin, dan dulu kami terlibat dalam perkataan yang tidak baik, dan dulu kami mendustakan hari pembalasan. Berarti di ayat ini Ibu menceritakan tentang dialog penduduk surga dan penduduk neraka kelak. Jadi dialog ini diawali dari percakapan sesama penghuni surga. Jadi nanti di surga itu kita saling mau berbicara. Di jannati yatasaalun, di dalam surga mereka saling berbincang-bincang. Di surga itu Ibu, kita duduk berhadap-hadapan, muttaqin ya. Mereka duduk berhadap-hadapan, lalu mau membincang masa lalu. Memang begitulah kebahagiaan ya. Orang bahagia itu mau tak, itu ciri orang bahagia. Maka orang kaya itu kan biasa karena mau tak, biasanya Pak. Karena orang miskin kan kali otak Pak, ya kan? Yang banyak yang kali otak itu kan dek kayu, di duitnya sana. Tapi itu kalau lasanan Pak, itu kalau lasanan pasti cerita banyak, pasti otak banyak. Itu sudah hukum alam saja begitu. Ciri orang sana, acuk duduk motak, itu ciri orang sana. Duduk berdelekan, mutafadilin berhadap-hadapan. Nah sepanjang hari kita mau tak itu saling tanya, saling jawab. Cia mengecek, cia menjawab, cia bertanya, cia menjawab, dan begitu terus. Tidak ada bantah-bantahan. Jadi orang suruh Ibu cuipin-pin, mengecek cie, betul. Tapi kalau di dunia kau dibantah orang sedang itu ciri dunia begitu. Apa yang kita bicarakan di surga itu? Anil mujrimin, para pendosa. Jadi di surga itu kita mau tahu di mana rakun. Tidak nampak di surga, itu ya. Jadi besok awak di surga itu memperkunjung orang begitu. Dan itu boleh, karena di surga tidak ada lagi dosa. Minum khamar boleh. Bahkan disediakan Allah, khamar itu bukan gelas, sungai. Wa anharun min khamar, sungai-sungai khamar. Ada sungai brandy, sungai whisky, sungai vodka, sungai bir, sungai. Dan sungai itu tak ketik kalau Ibu ya.
lebar sungai Bir, lebar sungai Potka, itu lebarnya 40 tahun perjalanan. Astagfirullahaladzim. Oh, panjangnya Ibu ya, lebarnya saja 40 tahun perjalanan. Nanti kalau di surga minum khamar Ibu, tidak pabutuh. Itu surga begitu, mana surga terbatas Ibu. Yang terbatas dunia, surga tidak ada batasan lagi. Tidak ada limit, minum tidak ada limit, makan tidak ada limit, bahagia tidak ada limit. Jadi boleh, tidak ada dosa lagi minum khamar di sana. Nah, mempergunjingkan orang tidak ada dosa lagi. Makanya kata Allah, la yasma'una fiha lagwaw wala taksima. Di surga tidak ada lagi lawa, tidak ada lagi dosa. Itu surga. Kalau di dunia aku bergunjing berusuh, musuh neraka itu. Jadi ibu yang hobi bergunjing itu sabar dulu. Nanti di surga bergunjing lah. Kan bergunjing itu kenikmatan. Tak nikmat bergunjing ibu ya. Nikmat bergunjing ibu. Ada nikmat bergunjing aku mampu dilihat besok. Tapi tunggu dulu besok di surga. Kalau selesai perkara satu nak bergunjing mana? Akan mempergunjingkan para pendosa. Sianu. Kita sebut satu-satu. Ya, sambil duduk berhadapan-hadapan sambil makan minum. Macam itu. Nah. Lalu kata Allah, kalau kalian ingin tahu di mana mereka, bagaimana keadaan mereka, maka datanglah ke neraka, kata Allah. Maka penduduk surga disuruhlah datang ke neraka sama-sama. Disuruh kita datang ke neraka sama-sama. Nah, jadi nanti kita ada studi tur ke neraka. Ada studi tur ke neraka. Kenapa kita disuruh ke neraka itu? Bukan hanya melihat keadaan mereka, supaya bertambah rasa nikmat surga. Yo, kalau awak ingin tahu nikmat awak Bapak Ibu, nikmat awak banyak. Perintah Nabi unsur ilaman asfala minka, bakawanlah jurang. Nikmat kita banyak, bakawan jurang miskin kata Nabi. Kok bakawan jurang kayu kasih hati wak sakit nampak awak dapet. Tapi kalau bakawan jurang miskin banyak lagi nampak punya awak. Coba ibu-ibu jangan acuk-acuk masuk ke rumah orang kayu. Jangan. Kalau ibu masuk ke rumah orang kayu, ibu pulang bercakap dapat. Kalau ibu penyakit ibu kalau masuk ke rumah orang, dia nyopreso rumah orang tu dari ruang tamu sampai ke kamar mandi mencari itu. Ayah dah ada di rumah punya, minta dapat rumah. Pak, balik ke Pak. Pak, balik ke Pak. Pak, balik ke Pak. Betul. Aku siapa? Tuh dan tangan kau kasih tu siapa? Makanya ibu jangan cocok masuk ke rumah orang kayu kasih hati Pak. Nah, masuk ke rumah orang miskin supaya terasa nikmat banyak. Supaya terasa banyaknya nikmat surga, disuruh melihat orang susah di neraka. Itu rahasianya kita disuruh ke neraka supaya nikmat surga itu bertambah rasanya dengan melihat orang yang susah. Nah, begitu sampai di neraka terjadi lagi apa dialognya? Penduduk surga bertanya, masalah kakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka ini? Ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Nah, ada empat jawabannya. Satu, qalu lam naku minal musallin. Pertama, seluruh penduduk neraka kompak menjawab. Apa jawabannya? Dulu kami tidak salat. Itu sama, tak ada bedanya itu. Jadi, Bapak Ibu, salat itu ibadah yang membawa semua orang ke neraka. Itu penduduk neraka yang ngomong begitu. Jadi kalau ada orang tidak salat, ya itulah penduduk. Kalau orang tidak sembahyang, Pak, itu penduduk neraka yang sedang berjalan di bumi. Padahal penduduk neraka sini ngomong begitu. Dulu kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak salat. Kalau kami salat, tidak akan masuk neraka. Bahkan begini Ibu, perintah salat apa? Aqimus salat. Orang yang salat apa? Muqimus salat. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimis salat, muqimas salat. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan salat. Perintahnya aqimus salat, orangnya muqimus salat. Tapi yang masuk neraka bukan muqimus salat. Lam naku minal musallin, bukan lam naku min muqimis salat. Apa maknanya itu? Walaupun kami salatnya dulu surang-surang, walaupun salat tak berjamaah,
walau neraka. Itu hebat. Pokoknya salat saja 5 waktu, tidak berjamaah, tidak. Nah, tentu kalau tidak masuk neraka, tentu kalau kau masuk surga berjamaah, tidak semayang capek, ayatnya inna atena kulullah panjangan. Kau masuk surga, ya besok jadi surga ketek. Ketek itu surganya. Tanya Tuhan, kok ketek surga aku, orang kok kawin-kawin. Akhirnya, ayatnya inna atena kulullah panjangan, surga kawin lah gitu. Ya kalau tidak lawe suruh tentu berjamaah, ayatnya bisa panjang, rukuknya lama, sujudnya lama, apa sholat sunat. Kalau ingin suruh lawe itu gitu. Tapi kalau andai salat saja, walaupun salat itu dalam tanda kutip minimal tetap tidak masuk neraka. Itu hebatnya salat itu. Asalkan dia mau salat, walaupun minimal ukuran salatnya tidak akan masuk neraka. Salat, tapi lam naku minal musallin. Itu hebatnya salat itu. Orang yang salat minimal saja tidak akan masuk neraka, apa kita yang salat berjamaah tambah salat sunat, maka Bapak Ibu yang hadir doa tidak mungkin ke neraka, tidak mungkin, mustahil. Kecuali Bapak Ibu sirik, kecuali Bapak Ibu banyak hutang, itu bisa jadi. Kecuali Bapak Ibu banyak masalah curang, itu bisa jadi. Sepanjang tidak ada masalah di manusia, salat Bapak Ibu tidak akan masuk neraka. Itu perlu neraka tetap begitu. Kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak satu semayang, tidak salat kami dulu. Ini menjadi bukti Bapak Ibu, salat ini ibadah pokok yang sudah ada sejak Nabi Adam. Bahkan itu Ustaz, yang masuk neraka bukan hanya umat Nabi Muhammad, semua manusia sejak Nabi Adam yang tidak salat. Salat Ibrahim ayat 37, Nabi Ibrahim itu setelah Ismail lahir di Palestina, dipindahkan ke Ka'bah. Berjalan sebulan Nabi Ibrahim memindahkan anaknya di pinggir Ka'bah, di samping Baitullah. Tanah tandus dan gersang, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Apa kata Ibrahim? Untuk apa dia tinggalkan anaknya di samping Ka'bah? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di tanah tandus yang gersang, tak ada orang, tak ada kehidupan. Indah Baitikal Muharram, yang ada hanya rumah Baitullah. Untuk apa? Supaya anak-anak saya, anak cucu saya menjaga salatnya. Itu artinya Nabi Ibrahim salat itu. Itu makanya anaknya nyepindahan ke samping Mas Haji. Maka tidak ada manusia yang paling beruntung hidupnya. Itu manusia yang paling beruntung di muka bumi. Kau dapatlah rumah di sudut Mas Haji, tidak tuh sama untung kurang lebih. Nabi Ibrahim sebulan berjalan kaki memindahkan anak di sudut Mas Haji. Baku baru di bapak kalau di sudut Mas Haji, pasti ke Mas Haji semuanya. Hujan labik papa dui pun tinggal melompek saya mati boh. Tapi kok jauh rumah di Mas Haji, bebu rinai saya dah fikir bebu sini kita jauh. Saya tanya orang nak pergi ke Mas Haji, bebu, bapak nak ke Mas Haji ibu jawab sana tu hujan, tak ada. Kalau di sudut Mas Haji, tak rasanya di melompek saya. Tidak ada manusia yang paling beruntung bebu, kecuali mereka yang tinggal di sudut Mas Haji. Yang kacaunya yang di sudut Mas Haji, kalau tak ke Mas Haji, kacau. Padahal Allah lalu memilihnya sebagai manusia paling beruntung tu. Tidak lo ke Mas Haji, lo sudi Mas Haji tinggal ya. Salat nomor 1. Jadi Nabi Musa salat, itu makanya di Bukit Tursina Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah? Aqimis salah li zikri. Salat Nabi Musa itu. Nabi Syuaib salat. Makanya umatnya berkata, hei Syuaib, apakah karena engkau salat engkau jadi jujur? Oh iya, kata Nabi Syuaib. Nabi Isa juga salat, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayat. Nabi Isa begitu. Nabi Zakaria salat, makanya Nabi Zakaria diberitahu kapan diberitahu istrinya hamil. Istri Nabi Zakaria itu hamil usia 90 tahun. Usia 90 tahun baru istrinya hamil. Jadi ibu tidak usah khawatir. Yang umur 60 itu masih ada kesempatan hamil ya. Istri Nabi Zakaria itu umur 90 tahun hamil. Kapan bahwa qaimun yusalli fil mihrab, ketika dia sedang berdiri salat di mihrabnya. Salat Nabi Zakaria kalau begitu. Semua umat-umat dulu salat. Tidak ada satupun manusia di muka bumi kecuali mereka dapat perintah salat.
Dan salat akan terus sampai hari kiamat sejak bumi dibentangkan Allah. Bila salat berhenti, kiamat pasti terjadi. Bila tidak ada lagi orang yang salat di muka bumi, tidak lagi azan berkumandang, tanda kiamat akan terjadi. Selama azan berkumandang, kiamat belum akan terjadi. La taqumus sa'ah hatta yabqa may yaqulu fil ardi Allah Allah. Kiamat akan ditunda Allah. Kiamat belum akan terjadi selama ada di muka bumi orang yang berteriak nama Allah Allah. Artinya salat Allahu Akbar, selama masih ada orang salat, kiamat sudah ada sejak bumi dibentangkan Allah sampai bumi dihancurkan Allah. Itu kenapa semua manusia ketika ditanya kenapa masuk neraka, dulu kami tidak salat karena ini ibadah pokok. Dua, walau aku nutimun miskin, dulu kami tidak ikut memberi makan orang miskin. Hebat Bapak Ibu ya. Ternyata salat itu tidak menjamin Bapak Ibu. Kalau kepedulian kita tidak ada. Itu hebatnya begini filosofi salat. Apa awal rukun salat? Takbir, Allahu Akbar. Urusan kita dengan Allah, Allahu Akbar. Tapi apa penutup salat? Salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa artinya itu? Menebarkan kebaikan kepada orang sekitar kita. Mustahil orang kalau salatnya benar tapi tidak punya sensitif kepada penderitaan orang. Itu kenapa fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari salat, bukan lalai dalam salat. Bukan fi salatihim sahun, an salatihim sahun, lalai dari salat. Kalau lalai dalam salat itu celaka semua kita Bapak Ibu. Untung Allah tidak menggunakan fi salatihim sahun. Kalau lalai dalam salat, mana dapat lambat supaya bukan nak cok. Tak kau lagi gaya, tak kau nak ambil. Pada tak apa itu lupa. Nak tagakkan Allah hiku ambil. Itu kalau fi salatihim itu masuk neraka tu, lalai nama tu. Pada tak imam lupa baca ayat. Andai fi salatihim sahun, imam tu masuk neraka, lalai nama tu. Tapi salat dapat waktu berjamaah, tapi jauh dari salat itu, tidak paham dia salat itu, tidak berdampak salat dalam hidupnya. Lu sujud tapi sombong dan hina, itu celaka. Padahal lu sujud, dia menghinakan dirinya dalam salat. Sudah salat sombongnya tak ada dia tidak hina. Dia baca salat sudah kidah, tapi jurang tetangga tak belok, juru sana kecakak. Jo kawan sakanku dak persatuan, pi salat tu hari. Di mana assalamualaikum itu yang jauh dari salatnya. Itu kenapa salat yang pertama tidak peduli dengan orang lain, yang kedua lu sekali tu biru. Tak bisa dipisahkan tu. Bukti orang ibadahnya baik, sosialnya baik. Coba puasa menahan haus lapar kan? Bangun anak haus lapar, rasakan orang miskin, dah tu. Kau lagi ujungnya ibadah tu. Haji, apa rukun haji yang paling pertama? Ihram. Apa itu ihram? Ihram itu bukan pakai pakaian putih. Ihram itu menghormati, dari kata haram, hormat, ihram, muhrim, hormat sama dari kata sama itu. Ihram itu artinya menghormati. Hormat itu bahasa Arab tu. Hormat bahasa Arab tu haram. Ihram itu menghormati orang. Ibu kalau sudah pakai ihram, udah niat ihram, apa larangannya? Tidak boleh berdebat, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, tidak begitu? Bertengkar, berdebat tidak boleh, apalagi membunuh. Itu ihram. Nyolah haji dan umrah, tapi jurang ancurnya bertengkar. Itu yang haji yang ditolak, itu umrah yang ditolak. Kenapa? Ihram itu situ saja di tanah sucinya, pulang ke tanah air tak ada ihram lagi. Ihram itu menghormati. Sebab orang kalau hajinya mabrur, apa tanda orang hajinya mabrur? Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang kalau sudah sampai ke level mabrur, dia akan memberikan apa yang paling dia cintai kepada orang lain. Tak hebat dong? Yang paling dia cintai yang diberikannya pada orang, bukan tak kata judinya.
Bapak-bapak kalau kadang ibu kan jadi banyak makannya di rumah kan, aja lah bisa makan, kalau basi gitu, itu tidak mabrur. Yang mabrur yang ketujuh aja kurang itu mabrur. Apa punya dua, cek kijang lama, cek kijang Innova baru, tagak generasi dua, kijang Innova baru, cek kijang lama, cek bisa kijang motor ibu cek, ayam mah kena pinjaman, ayam mabrur itu yang Innova apa, yang kijang di lama tiga, tidak murah mabrur itu bego. Kalau mabrur itu tidak jumlahnya loh, tidak sorbannya loh, perilaku yang dibentuk dengan ibadah haji tadi. Semua ibadah begitu. Kalau ibadah tidak berdampak pada diri kita, pada perilaku kita, itu ibadah yang tidak menghasilkan apa-apa, neraka. Ya Bapak Ibu kilo selesai dengan sujud-sujud tidak apa. Sujud kita pun berbuah dalam hidup kita. Apa buah sujud? Sifat tawadunya muncul, sombongnya hilang. Buah. Bapak Ibu assalamualaikum. Apa buah assalamualaikum itu? Peduli ke orang sok kita, cari orang susah. Aduh orang susah capek ditolong utuh dan tangannya. Itu yang masuk neraka tadi. Kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak ikut peduli dengan orang miskin. Tak hebat dong? Hebat Pak Ibu. Nah yang ketiga, wa kunna nakhulu ma'al fa'idin. Dulu kami tidak bisa menjaga mulut mengecek karena maknanya saya. Ibu banyak kok. Ibu kalau nak perlu mengecek antok. Jangan sembarang mengecek jo. Kikian kecek itu mengango caranya. Iku la keluar lalu dipikir kecek dengan luar. Banyak kecek keluar itu tidak pikir lah. Ini satu kecil apa dicatat dulu. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan satu kata, setengah kata pun dicatat. Nanti baca hisab. Itu makanya perintah Nabi, kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, dulu orang jomului, kini tak jomului, orang modal itu ujung jari. Bapak Ibu tahan-tahan ujung jari itu dan kadang dosa ujung jari penerus lidah. Bapak itu lidah bisa hilang sebentar. Bisa lupu orang sebentar itu ke ujung jari Pak. Menyebar ke seluruh dunia, dibaca orang atau simpanannya, bisa di screenshot orang. Dan itu, waktu ujung jari itu dosa pada kata kena hati-hati. Yang ada urusan awak jangan komentar jo. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa tanda Islam orang itu baik? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam orang itu baik, dia tidak akan berkomentar yang bukan urusannya. Yang tak urusan kita, tak usah. Kalau orang yang komentar, kadang apa banyak orang kepo begitu. Ingin tahu urusan orang. Dia kepo, maka ada cara di TV namanya ni kita kepo tak begitu. Itu dia banyak orang kepo tu. Mau tahu je tak boleh, tak urusan kita tak perlu. Ada satu cerita Bapak Ibu. Jadi bapak kok dapat suami Masya Allah perangainya Ibu. Yobana tak tanggung guru laku rumah Ibu. Sekian lama akhirnya tak mampu dia bertahan, bercerai Bapak Ibu. Bercerai. Setelah bercerai dari istrinya ini, kawan di kantornya bertanya, Pak, Bapak baca ayat Pak. Dia begitu Pak, memang tak bisa dipertahankan. Bapak parani rumah Pak itu, waktu apa menceraikannya. Apa kata Bapak tadi? Dulu, waktu dia masih istri saya, dia sudah orang lain, bukan istri saya. Apa pentingnya saya membicarakan dia kepada orang lain? Kau ibu kau pacarai, Bapak dok tanggung, mungkin kau sebulan nampak sih cerita. Tidak. Dulu istri saya dia tidak pernah saya bicarakan. Sekarang dia orang lain, apa urusan saya membicarakan dia? Itu tanda Islamnya orang baik. Tanda Islam orang itu baik, dia tidak berkomentar, dia tidak urusan dia. Karena yang masuk neraka itu perkara mulut. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi dua, alfa wal farad, mulut dan kemaluan. Dua yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Makanya kata Nabi
Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al atas. Betapa banyaknya orang puasa hasilnya haus dan lapar saja. Kenapa? Mulutnya tidak imsak. Makanya kata Nabi, kalau engkau puasa Ramadan, iza syatama ahadukum, engkau dicaci maki orang. Ibu sedang puasa, Pak sedang puasa kan? Datang orang mencaci maki, Yowana tak tanggung kecetnya, tak suruh ditiak kecet orang. Apa perintah Nabi kepada kita? Kulli nafsik, katakan pada dirimu, inni shaim, ambo berpuasa. Kasihan mengecek ambo puasa tu, kawak. Tak kena mengecek mencaci maki tu. Jadi banyak cerita apa dan puasa mabi puasa ni betul mabi tu. Mengecek itu dia jadi banyak cerita apa dan puasa kemana. Kau baca puasa ni betul itu pun lagi mulai mencaci. Itu yang bisa lidah ditahan. Tu makanya Maryam ketika dicaci maki orang sekampung menggendong anak pun nak ayahnya. Dicaci maki orang perempuan jalan, perempuan lancur, macam-macam lah. Apa kata Maryam? Di surat Maryam ayat 26, Inni nazartu lirrahmani sauman lan falan ukallimal yauma insiyan. Saya berpuasa dan saya akan menahan diri berbicara. Tuh, puasa. Menahan diri bicara. Aku ibu pergi belanja bulan puasa, kau capek pulang. Kau belanja 5 minit, mota 2 jam dengan kau. Kau banyak cerita ibu, kau kian kamari, kau habis, bukan hanya habis pahala puasa, dosa neraka tu. Apa kata kau duduk neraka ni? Dulu kami tidak menjaga lidah. Kau hati-hati jadi lidah kau termasuk ujung jari kau. Yang terakhir, waktu nanukal sibuk biyaumitin, kami dulu tidak percaya adanya hari pembalasan. Tidak percaya itu bukan hanya tidak beriman. Orang yang percaya tapi tidak ada nampak kepercayaan itu dalam sikapnya. Jadi, ibu apa gitu, bu, pak, adulah di situ, di sama tu, apa kalau situ, apa kalau percaya pasti menghindar, ya nak? Itu tak ada percaya. Tapi kalau lalu dia pak ke situ, pasti tidak percaya orang itu. Apa ada kita ikut neraka, ikut dosa, itu takutnya ke situ, percaya orang itu. Lah dia tahu kalau kalian begini surga, ini pahala, hendaknya bakal jodoh, tak percaya orang. Orang tak pergi subuh berjamaah ini, kok tak beriman, tak percaya. Kenapa? Allah sudah sayang para malaikat yang subuh berjamaah diselamatkan di sirat, yang subuh berjamaah dapat pahala segini, yang sholat sunat sebelum fajar di waktu fajar dapat pahala lebih baik daripada tak tanggung banyaknya janji Allah. Tidak diboleh lah. Ini tak percaya orang. Tidak percaya namun. Nah itu yang akan menggolong ke neraka. Dia bersyahadat mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Nabinya, cuma dia tidak mengikuti apa yang dijanjikan Allah. Tidak percaya namanya itu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan orang tentang akhirat itu nampak dari amal dia. Makanya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu datang subuh-subuh begini? Sejak lalu tadi sudah buku, sudah sahur, sudah tidak. Bapak kemari Bapak Ibu, Bapak Ibu yakin ada janji yang baik di sini. Yang tak yakin. Ginilah, apa janji Nabi? Siapa yang salat sunat 2 rakaat saja dikasih lebih dari dunia dan isinya. Tak begitu? Sekarang begini. Kalau Pak Gubernur bagi pengumuman untuk wali kota, siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid mendapat Innova 1 unit, tagak Innova banyak di rumah. Aku yakin lalu di masjid orang. 1000% yakin aku lalu di masjid satunya. Itu nampak tu ha. Bangkok bak segi orang kemari yakin lalu pahala tu nampak Innova yakin kan? Ikut lebih dari dunia dan isinya. Mana tak ada kemari orang? Dia tidak yakin. Kau yakin pasti bakal ajar kemari. Jadi keyakinan tentang akhirat itu menjauhi maksiat. Dia beriman katanya maksiat jalan, itu pakai ibadah asal jadi tidak yakin itu. Itu membawa orang masuk neraka. Kami mendustakan adanya janji akhirat. Yakin lebih Bu. Dulu saya waktu kuliah dulu di Masjid Istiqlal itu pembagian daging korban itu habis subuh pagi.
menyembelih dari sore itu sampai malam untuk operator siapa tukar pekerja itu. Orang itu dapat daging korban 1 kilo ni PU, lalu di Masjid Istiqlal tu. 1 kilo daging ni PU. Itu dunia dan isinya dijanjikan. Malah pas ada santai Pak, dia tidak yakin tadi. Makanya ini penyebab orang tuh digiring ke neraka. Tidak sabar, tidak peduli dengan sesama, lidahnya tidak dijaga, dan tidak ada tampak bukti keyakinannya dengan akhirat dalam amal ibadah. Ada pertanyaan? Ayo. Cukup ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekarang. Terima kasih banyak Ustadz atas ceramahnya. Allah. Allah. Merah jalan. Bisa dipi kok ya Maaf,